ingin ke surga, tetapi suruh duluan tidak mau, betul? Nah, hari ini saya akan bicara bahwa surga itu ada. Waktu saya sekolah Alkitab lulus tahun 96, saya pikir jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Saya sampai sekarang bukan pendeta loh saudara. Saya sampai sekarang bukan pendeta. Saya hanya memberitakan Injil dan di bawah timnya Pak Gilbert. Saya bawa nih Pak Gilbert saudara. Nah saudara, saya pikir itu jadi hamba Tuhan itu banyak proyek thank you, doain jemaat dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Nah kan, sampai idune entek, jemaatnya ngomong thank you. Pulang pergi bayar dewi. Jemaat yang pelit sama murah hati, oke sing pelit. Bener? Ya itu pelakunya. Bertobat. Nah, didoain berkat dalam nama Yesus, diberkati kok dalam nama Yesus, diberkati kan gitu. Wah haleluya haleluya. Mulai ya mulia dewi kono. Nah, waduh kipiye no. Langsung saya banting setir ke bisnis. Saya bisnis plastik ya, PP polipropilin. Setelah saya bisnis, saya lupa panggilan Tuhan. Karena saya lihat, wah jadi hamba Tuhan susah. Tiba-tiba saya doa, Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapa. Mati. Tuhan, kalau umurku boleh diperpanjang, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Mari kita buka Alkitab kita dulu dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Jadi saya ini kalau doa atau khotbah sering menyebut Elohim, Allah, Yahweh, tak sebut semua. Kenapa? Supaya adil, tidak ada yang ribut. Jadi Allah, Yahweh, Yehova, tak sebut semua, supaya tidak ada yang ribut. Jadi yang aliran Yahweh senang, aliran Allah haleluya, kan gitu lah. Makanya karena kita memberitakan Injil untuk damai sejahtera, bukan bikin ribut, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku bingung, matiku model kaya apa? Kan gitu, saudara. Saya ngomong mama saya, Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak. Wedian apa? Pola lagi stres memikiri tagihan plastik. Papa saya naik sepeda motor boncengan sama kawan saya, arah Wonogiri. Naik sepeda motor, adalah ada truk. Truk ini saudara, jalannya kenceng, tiba-tiba ngerem mendadak. Makanya kecelakaan motor paling bahaya bukan yang di depan, tapi yang di belakang.
Karena yang di belakang tidak tahu apa-apa, betul enggak? Makanya sejak kejadian itu aku naik motor jalur depan terus ya. Nah, tiba-tiba truk ini berhenti mendadak, blek gitu. Yang depan kan gini dah. Lah saya kan tidak tahu, buar langsung gini. Dibak truk, buar. Tapi saya waktu ini mau kebentur gini, roh saya udah diambil duluan. Ada malaikat tinggi, tingginya 3 meter. Dia ngeliat saya gini, tinggi. Jadi malaikat itu tidak ada yang kecil-kecil kayak piyek doro, itu tidak ada. Ada, ngerti tidak? Tidak ada. Kan ada gambaran malaikat kecil kayak piyek doro. Tinggi, gagah gitu. Saya masih ingat rambutnya silver perak, tubuhnya putih berkilauan, terang sekali. Saya dibawa naik ke atas. Di situ saya lihat sesuatu yang tidak bisa saya bayangkan. Ada tangga emas. Dan di tangga itu ada sebuah tahta. Dan malaikat itu banyak sekali, berlaksa-laksa, beribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Dan bicara dalam suatu bahasa, bukan bahasa manusia. Bapak, saya juga ngomong dalam suatu bahasa juga. Ini bapak, kaget aku. Jadi nanti, tapi apa kata dia saya ngerti. Dia ngomong juga ngerti. Jadi nanti kita di surga itu ada bahasanya sendiri. Jelas saudara? Dan apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan dulu, yaitu ruang maha kudus. Karena engkau dilayakkan untuk masuk tempat itu. Nah, setelah itu ada pujian penyembahan seperti derau air bah. Dan malaikat itu bicara, lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Jadi saudara, lagu-lagu kita yang baru itu lagu expirednya semua adalah lagu lama semua. Malaikat ngajak saya berjalan, lantainya emas, dan tangga itu ada sebuah tahta. Dan malaikat itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Mari berjalan. Saya suruh jalan satu tempat. Tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan saya melihat suatu benda, yaitu tabut perjanjian. Dan roh saya bersujud di situ. Tiba-tiba terdengar nyanyian seperti derau air bah. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Dan terdengar nyanyian, ku nyanyi haleluya. Di situ saya lihat tabut perjanjian. Modelnya gini dah, jelas sekali dah. Malaikat itu nyuruh saya bangkit. Malaikat itu menjelaskan apa yang dilihat Musa di gunung itu adalah gambaran dari tempat ini. Jadi Musa membuat kemah suci itu melihat contohnya yang ada di situ. Amin, amin. Jadi Musa membuat replikanya. Ngerti saudara? Tentang kemah apa? Kemah suci. Apa yang dilihat Musa di gunung itu adalah gambaran dari tempat ini. Ya, itulah yang aslinya. Mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya suruh jalan dalam. Nah, saya kembali ke tangga itu lagi. Dan yang di tahta itu berbicara,
Daud, 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 sebenarnya engkau sudah waktumu ada di tempat ini, tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang di muka bumi, maka umurmu akan kuperpanjang di muka bumi. Dan selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu, bangsamu di masa depan. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Akulah aku, Yahweh. Yes, langsung yes, kayak layar lebar. Disitulah hari-hari yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia. Yes. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Akulah Alfa. Yes. Langsung dalam. Saya lihat Indonesia terpecah menjadi 3. Timor sudah lepas, 2 akan menyusul. Yes. Saya lihat bom meledak di sana sini. Waktu saya melihat bom meledak di sana sini, Tuhan, aku tidak jadi balik, tidak apa-apa, bom ya. Engkau harus kembali. Yes. Yes. Hari-hari yang akan terjadi kayak layar lebar, hari-hari yang akan terbentuk. Kelihatan semua. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun, dimulai dari krisis 98, yaitu pemulihan Indonesia tahun 2023. Tapi sebelum pemulihan Indonesia, anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya akan datang 2020. Dan Indonesia mengalami stagnat ekonomi menuju tahun 2023. Waktu itu saya tidak ngerti bakal corona. Pokoknya ekonomi akan berhenti seluruh Indonesia. Stagnat ekonomi berhenti menuju tahun 2023. Yes. Dan Tuhan ngomong, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan satu tempat, lantainya emas semua. Di situ ada benteng seperti air mengalir, terbuat dari batu rubi, emerald, blue sapphire, paparaca, batu permata yang indah, dan tidak ada batu akik. Semua adalah batu apa saudara? Mulia. Apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan aku datang, baik nabi maupun malaikat. Tetapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Nah, kalau gitu Tuhan, aku ingin tahu siapa jodohku. Nanti dikasih yang gini, lebih baik tidak balik. Nah, yes. Jadi baru saya mengerti waktu itu bahwa apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia itu sudah ada desainnya semua, ada grand desainnya. Gitulah. Ada seorang wanita rambut lurus, mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambut jutaan gimana nyarinya? Engkau akan ketemu di satu tempat, KKR. Betul, saya ketemu istri saya di Jogja.
ada seorang anak perempuan mandangi saya gini, dan anak itu ngeliatin saya ngeliati anak itu. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan, belum kenal istri udah lihat anak. Jadi saya belum lihat, saya belum ketemu istri saya belum kenal, nggak tahu, tapi udah ketemu anak. Seorang anak perempuan gini, dia natap saya, mandang saya gini, siapa ini Tuhan? Itulah anakmu yang pertama. Yes. Ada seorang pengkhotbah gemuk pendek. Itu siapa Tuhan? Itu kamu di masa depan. Yes. Yes. Hari-hari yang akan terbentuk, engkau jadi penasihat orang-orang terkemuka di negerimu. Yes. Saya Tuhan ngomong, sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu. Tuhan, sebelum aku kembali ke rumah orang tuaku, aku minta satu permintaan. Engkau kan maha tahu. Jangan engkau tolak, jawab ya dulu. Tuhan bicara sama saya, kecuali satu kedatangan. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan. Karena orang miskin itu susah, modalnya hanya nekat. Saya minta satu aja, cukup bisa beli apa-apa. Betul? Ya. Karena pupung saya ketemu Tuhan kan gitu. Kan tidak sebatas doa doang, langsung kelihatan gini, nah, ngomong aja langsung. Nah. Tuhan bicara, baiklah, selama engkau ada di bumi, engkau akan cukup. Dan aku minta satu hal Tuhan, biarlah aku menikmati apa yang sudah engkau berikan dalam hidupku. Baiklah, kembali engkau. Saya suruh naik kereta berkuda, berapi, turun ke bumi. Roh saya masuk, saya hidup kembali. Mama saya, Daud mati, kok hidup lagi? Dan Tuhan bicara, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya, karena pada waktunya tiba, aku yang akan menjemputmu. Dan Tuhan bicara, lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Saya ini semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Not juga tidak ngerti. Suara ancur. Kalau saya nyanyi, yang tidur jadi bangun, yang bangun jadi bingung. Tapi saya sudah bikin lagu, diberitahu lagu. Jadi lagu itu bukan dari saya. Tuhan ngasih saya lagu tidak banyak, hanya 75 lagu. Nah, awan kemuliaan, ku tak ingin jauh, laut segenggam tanganmu. Nah, di situ saya baru mengerti. Ingat, surga itu